Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama gue Chris Atta. Tentunya kita akan bicara serius dalam konten hari ini, yang dimana ada sebuah video viral anak muda. Dimana lagi kalau bukan video viral yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu adalah konten sembako berisi dengan sampah. Kita langsung aja yuk lihat videonya. Kita lihat dulu ya. Guys, kali ini sudah malam, seperti biasa kita malam-malam ngapain? Sebenarnya malam pas black, mau black ikan, Musiknya asing juga. jadi kita mau ngapain? Mau pakai black ikan, banget. Jadi belum tahu. Jadi isinya apa? Kalau gue lihat dari openingnya sih memang ini anak kayaknya selengean abis ya guys. Selengean, terus dia itu bahasa tubuhnya tuh nggak asik banget sih dilihat. Sampai dia harus ke belakang-belakang gitu ya. Harusnya kan opening sebuah konten yang normal-normal aja lah. Yang penting kan enak dilihat. Bersama dengan temannya tuh, yang satu lagi, beritanya dia sudah menyerahkan diri ke polisi. Ya. Kalau dilihat sih dia bukan orang susah, karena dia punya mobil. Terus wajahnya juga bukan wajah-wajah orang susah. Hanya aja bahasa tubuh dia sama kosakata yang dia pakai tuh nggak mendidik sekali ya. Dengan bilang bencong tadi ya, dia punya misi di saat bulan puasa ini, ada nggak bencong masih berkeliaran. Udah nggak asik sih dari awal ya. Gua terusin lagi videonya. Nanti lihat aja videonya. Pasti tahu sampah ya. Paling aman akan Maria. Di bulan suci Ramadan ini. Katanya dia mau mengecek kota Bandung ini harus aman dari bencong-bencong di bulan suci Ramadan katanya. Emangnya lu siapa? Lu pihak yang berwenang. Dia niat banget loh sampai ngoprek-ngoprek tong sampah ya. Wah, ini orang-orang kayak gini gimana ya gue bilangnya? Gue sih nggak mau bilang mereka salah atau benar ya, karena kita, khususnya gue kan juga manusia biasa sama dengan mereka ini ya. Sesama manusia biasa tidak punya hak untuk menjustifikasi orang itu salah atau benar. Yang berhak itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, gue akan membahas video prank sampah ini berdasarkan psikologis. Ya. Yang pertama ini ya, kalau gue rasa anak-anak ini cuman bingung aja sih, bingung di rumah mau ngapain ya. Ditambah lagi kan pemerintah juga sedang menganjurkan kita untuk di rumah aja. Udah itu juga ada lagi program PSBB. Ya, ini adalah sebuah bahasa tubuh yang memang di rumah tuh dia udah bingung, bosen, bingung, pokoknya ditekan terus dengan rasa kebosanan. Akhirnya timbullah perilaku-perilaku yang di luar batasan. Atau mungkin ini disebutnya black comedy atau komedi hitam ya. Seperti itu guys ya, ini fenomena prank yang dimana seseorang itu menunjukkan sisi ketidaknyamanannya di rumah. Ya gimana ya, gue juga merasakan kebosanan sih dulu, tapi kayaknya nggak harus sampai segininya juga ya. Black prank ini kalau menurut gue sih masih bisa dimaklumi karena masih skala kecil ya. Cuman karena ini sudah didistribusikan ke ruang publik, sudah dikonsumsi oleh masyarakat luas, jadinya ada pelanggaran etika. Ya, coba kita berpikir di saat kita masih bersekolah dulu. Ya, Pancasila kedua, coba. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi di sini kita tidak boleh melakukan penistaan agama, itu nyambungin ke situ. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita di sini sesama umat manusia harus menjunjung tinggi martabat masing-masing. Ya, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina. Makanya kenapa video viral ini langsung diburu kan pelaku-pelakunya, karena memang melanggar Pancasila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya wajar kalau misalnya banyak orang-orang yang tersinggung dengan video prank ini ya. Bukan hanya korbannya saja yang menerima bungkusan itu, tapi orang yang menonton juga merasa gemes gitu melihatnya. Lo kalau mau bantu yang ikhlas dong, kan begitu pastinya kan opini masyarakat.
Kalau nggak mau bantu, ya jangan begini juga caranya. Balik lagi tadi gue jelasin, ini adalah bagian yang dimana psikologis orang sedang tidak nyaman karena dia diam di rumah aja tanpa adanya aktivitas, makanya muncullah kreasi-kreasi yang seperti ini. Ini menurut versi gue. Yang setuju boleh tulis kolom komen atau enggak kasih jempol kalian ke dalam konten gue. Yang enggak pun juga boleh kasih seperti ini ya guys. Gue menerima semua segala kritik dan saran. Ya, ini menurut versi gue. Menurut versi gue ini adalah sebuah perilaku menyimpang, ya. Tapi memang ini ada pelanggaran etika karena sudah masuk ke ranah publik. Bukan hanya korbannya saja yang mengalami sakit hati, tapi orang yang menonton itu merasa batinnya itu tercederai atau terluka. Ya, tetapi ini adalah perilaku yang tidak terhormat atau tidak terpuji. Makanya dia bersifat sementara atau temporer. Maka dari itu, polisi, pihak-pihak yang punya wewenang untuk menangkap seseorang, ini memang harus segera dikontrol. Kalau enggak, kalau dibiarkan saja, ini bisa menjadi contoh. Dan itu jangan sampai terjadi untuk yang berikutnya dan yang berikutnya. Ya, mau kita berbagi atau tidak berbagi, jadilah itu informasi untuk diri kita sendiri. Tidak perlu orang lain tahu. Jadi banyak tuh di Instagram, di YouTube, atau di media manapun, orang berbondong-bondong semua melakukan kegiatan sosial, tapi harus ada kamera di belakangnya. Dan gue jadi menerka-nerka, ini sebenarnya ikhlas atau tidak? Yaitu masalah pribadi, ya. Tapi yang gue pelajari dari gue kecil sampai gue udah tua kayak gini ya, tangan kanan memberikan sesuatu yang terpuji, tangan kiri tidak boleh melihat itu. Itu yang namakan ikhlas hakiki. Menurut gue, yang setuju boleh kasih jempolnya. Next, tadi gue sudah membahas semua psikologis dari si Ferdinand ini bersama dengan rekan-rekannya, dan gua akan bahas juga soal pasal-pasalnya nih guys. Tapi sih sumpah loh, ini mereka bertiga ini kayaknya muka-muka buat digebukin nih guys. Ngeselin juga ya. Nolot gitu kayaknya. Apalagi namanya Paleka ini, astaga. Ini kalau gua gibeng nih, moncot nih orang. Tapi sayangnya pasti dia bikin laporan buat gua tuh. Ini udah ketemu dengan korbannya ya. Kita tuh lagi sampai nge-vlogin. Gak apa-apa ini. Ya, ini udah mau dikasih. Oh, dia mau lihat reaksi dari si orang ini ya. Katanya disuruh buka dulu. Buka dulu coba, dia mau lihat reaksinya nih. Mereka ngerasa rugi banget kalau nggak melihat reaksi dari korbannya. Untuk korban pertama, nih gua cepetin. Ketemu sama korban yang berikutnya ya. Korban berikutnya ini siapa lagi? Oh, masih sama. Ya, makasih Kak. Ada waria ya. Gue juga bingung kenapa target mereka harus waria nih. Cabut. Supaya bayar karunya aja. Karunya itu artinya kasihan ya? Anjir sih, goblok gue. Aing jadi karunya anjing. Kayak ada anjing. Aing ya, dalam bahasa Sunda tuh kasar banget loh guys. Bahasa Sunda yang halus itu kan pakainya abdi, ini dia pakainya aing. Cocok lah nih sama orangnya. Kontennya begini makanya aing. Udah itu juga ngomongnya karunya kan artinya kasihan. Kalau misalnya kasihan kenapa dilakuin gitu? Bingung saya teh. Lanjut ya. Aing jadi karunya goblok. Oh, aku jadi kasihan goblok. Target berikutnya anak-anak nih. Oke. Jadi aku seorang demono dia. Buka dulu. Sampai. Ini sesuai dengan mereka yang mereka mau ya, dibuka di depan mata mereka. Ini lucunya di mana ya? Gua ngeliatnya agak-agak serem sih. Bocil. Oke, gua makin paham ya.
Secara versi dia nih, dia ingin memberikan pelajaran kepada waria-waria tersebut untuk jangan melanggar peraturan pemerintah yang saat ini sedang PSBB. Ditambah lagi kan ini lagi puasa, lagi bulan suci Ramadan, layaknya lu di rumah aja, nggak usah harus kerja yang seperti itu. Ya, kocak juga nih orangnya. Jadi ini sebagai hukuman katanya, dapat sembako isi sampah itu suatu bentuk hukuman yang dimana waria tidak mematuhi peraturan pemerintah dan masih bisa bekerja di saat bulan suci Ramadan. Lanjut ya. Itu kan salah sendiri. Bukan salah sendiri. Orang ini kan lagi bulan puasa, masa dia kaum Sodom itu nggak boleh ya? What? Apa dibilang tadi? Itu kaum Sodom nggak boleh. Aduh, gimana ya gue menanggapinya? Ini emang psikologis mereka bertiga lagi terganggu sih, fix banget ini. Zaman Nabi, Ini bobo Nabi loh. Kaum Sodom itu dibinasakan. Ya, videonya sih nggak lama, cuma 12 menit doang. Tapi ini dampaknya luar biasa sekali. Tepuk jidat aku. Kita sudah membahas soal psikologis dari ketiga pelaku ini, dan kita akan membahas pasal-pasal apa yang sekiranya bisa menjerat mereka, ya. Karena ini didistribusikan di YouTube, berarti mereka terancam pasal 27 ayat 3. Tetapi pasal 27 ayat 3 ini tidak bisa berdiri sendiri, guys. Dia harus ada merujuk ke pasal yang terkait, ya. Dan akhirnya setelah gua pelajari, ya, ada pasal yang mendukung, yaitu pasal 45 ayat 3, dan ada penambahan lagi pasal 36 dan pasal 51 ayat 2. Tapi karena berhubung gue bukan seorang kuasa hukum yang bisa menghafal semua pasal di luar kepala gue, mendingan kita bacain yuk pasalnya, dan gue akan kaji sedikit demi sedikit sesuai dengan yang gue paham, supaya penonton yang di rumah juga ngerti, ya. Sekarang kita akan membaca pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tertulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Turun ya, dulu nih 1 miliar, akhirnya sepertinya ada dirubah, jadi dendanya itu 750 juta. Dan ini tidak diketahui subsidiar, setahu gua akan ada subsidiar sekitar 1 tahun. Kalau dibayar, dia tidak perlu menjalani masa tahanan. Tapi kalau tidak mau dibayar, itu pun bisa, tapi diganti dengan masa tahanan. Seperti itu ya. Subsidiar itu pengertiannya yang paling ringkas yang tadi gue jelasin. Dan akan ditambahkan pasal tambahan, pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Gue baca lagi nih, pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dan pasal 51 ayat 2 Nomor 11 tahun 2008 tertulis setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 36. Jadi pasal 36 ini dipenuhi dulu unsurnya. Kalau ada berarti nyambung ke pasal 51 ayat 2. Kalau pasal 36 unsurnya tidak ada, berarti pasal 51-nya juga tidak bisa. Mau tidak mau pasal 27 ayat 3 hanya berdiri pada pasal 45 ayat 3 ya. Ya, pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan atau denda paling banyak 12 miliar. Dahsyat ini pasal, ya. Pasal 36 nih dahsyat nih, hati-hati kalian.
Jadi seperti itu ya teman-teman, sobatku semuanya yang menonton konten ini. Ferdinand Paleka terancam 3 pasal, yaitu pasal 45 ayat 3 ya, yang sebagaimana dikutip dalam pasal 27 ayat 3. Lalu ada pasal 36 dan ada pasal 51 ayat 2 ya. Kabar yang gue dapat terbaru hari ini ya guys, tanggal 7 Mei, ayahnya membantu ya. Gue baca di satu artikel di sini, YouTuber Ferdian Paleka terlacak di Bogor katanya ya, langsung dikejar sama pihak kepolisian dan turut diduga dia ini kabur atau ditetapkan sebagai DPO karena ada ayahnya yang mendukung pelarian Ferdian ini tidak ditemukan sampai saat ini juga, dan sang ayah pun juga sedang diperiksa oleh penyidik ya. Itu kabar terbarunya. Sebenarnya ayahnya kalau masih terus menyembunyikan bisa terancam juga nih ya, karena kan pihak kepolisian itu tidak boleh dihalangi prosesnya. Maka dari itu teman-teman, kalau ingin bikin konten yang santai-santai aja. Nah, untuk si kasus si Ferdian Paleka ini dia tidak menghina harkat martabat seseorang, tapi yang dia lakukan ini adalah sebuah penghinaan ya. Bedain ya, penghinaan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik hanya kepada satu pribadi saja atau satu human, tapi kalau penghinaan itu untuk lebih dari satu orang. Dan ditambah lagi, Ferdian Paleka bukan yang menghina, mencaci maki satu orang saja lalu direcord, nggak begitu sih ya. Ini prank yang disalahgunakan, jadi dia bersembunyi dengan arti kata prank. Tapi ya, ini ada tapinya lagi. Ini kan prank ya, sudah belum dikaji kalau ini sudah ada kesepakatan antara YouTuber dengan korbannya. Kan bisa, prank itu kan rata-rata janjian ya. Jadi jangan disangka ada konten prank itu benar-benar murni prank guys, bukan. Kalau memang ada, iya ada, tapi kecil aja lah itu presentasinya ya. Ini harus dikaji lagi nih, harus cari tahu lagi. Si Ferdian ini bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 2 orang sama dia jadi 3, itu sudah ada perjanjian khusus belum sama korbannya? Kalau ini aku mau bikin prank loh, nanti pranknya begini-begini, mau ya? Gimana, setuju nggak kalau nanti dimasukin YouTube? Kalau iya ya berarti kan ini sudah ada perembukan ya. Dan tidak hanya ada kasus ini aja nih, ada yang lucu ya. Ini cukup membuat gue nggak habis pikir sama masyarakat kita. Naik motor sambil makan di saat bulan puasa, dahsyat ya. Kita play dulu. Nah ini ya, baru masuk. Lagi disuapin, biar romantis kayaknya. Laki sama laki boncengan, suap-suapan. Emang nih dia makanannya nggak kena debu ya? Romantis loh, oke. Ini sih fix banget, ini mau cari viral guys. Naik motor, suap-suapan, lalu makanannya di piring. Kalau makanannya masih di tempat makanan yang biasanya anak-anak kecil pada pakai itu untuk ke sekolah, itu masih ada sedikit logikanya masuk ya. Apa bedanya dengan orang naik mobil, buka kaca lalu suap-suapan di dalam mobil? Sama yang ini, naik motor suap-suapan juga. Bedanya di mana? Yang beda cuma di kendaraannya aja, tapi maksudnya kan makan, disuapin, dia mau pamer ke teman-temannya nih, gue punya pasangan sweet loh, gue sampai disuapin di jalan. Ini bagian naik mobil ya. Tapi kalau untuk yang naik motor, membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tolong jangan ditiru guys ya. Berhenti dulu, makan dengan tenang. Yang dimakan juga jadi daging, dan ini murni rezeki ya. Makanan, segala sesuatu yang kita beli pakai uang kita ya, secara halal, lalu diberikan makanan dan kita makan, itu murni rezeki ya. Bukan berarti kita beli mobil, beli motor, beli TV, beli lampu, benda-benda mati yang dibeli itu bukan termasuk rezeki
Tapi makanan yang kita makan itu murni rezeki, apalagi uang yang kita dapat secara halal kita belikan makanan lalu kita bagi ke orang lain, itu pahalanya luar biasa ya. Tapi ingat, bagi-bagi aja, tidak perlu di-record ya. Budayakanlah, jika yang berbagi cukup diri sendiri saja yang tahu. Seperti pepatah, jika tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai melihat. Dan ada satu lagi video viral nih. Ini belum viral, menjelang viral, karena ada lagu yang sempat booming, Aisyah, kutip dari lagu Aisyah ini. Jadikan pelajaran aja buat kita semua, jangan sembarangan untuk mudah merecord sesuatu deh. Tapi cukup miris juga ya, negeri ini jadi banyak diciduk orang-orang yang melakukan tindak kejahatan yang bermain di digital. Padahal kan yang kita tahu, mencuri, merampok, membunuh, memfitnah, menipu, menggelapkan suatu harta benda, itu biasanya kan yang akan berurusan dengan polisi. Tapi ini untuk hal-hal yang sepele saja sudah bisa berurusan dengan polisi ya. Harus lebih kritis lagi lah pikiran ini. Dan ingat, hidup di luar jauh lebih indah daripada hidup di dalam ya. Gue ini contohnya udah pernah merasakan 2 kali. Maka dari itu ya, gue coba untuk setiap konten dipikirkan lebih mendetail, apakah ini berbahaya atau tidak, apakah ini ada menyinggung seseorang atau tidak. Tapi yang jelas konten gue kali ini, gue mencoba untuk memberikan komentar gue berdasarkan ilmu yang gue punya. Thank you banget yang udah menonton konten gue kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau memang ada sesuatu yang diperbaiki, tolong dikoreksi di kolom komen. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like-nya. Kalau yang nggak suka juga boleh kasih jempol ke bawahnya. Ya, gue Chris beserta dengan tim gue yang bertugas hari ini harus pamit dari teman-teman setia YouTube gue. Sampai ketemu lagi ya di konten gue berikutnya. Bye bye.